Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Amelia Burhan. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi tentang tutorial pengisian D4 oleh dosen yang disertifikasi gitu ya. Kebetulan tahun ini juga saya dan teman-teman di Poltekkes BSI berkesempatan untuk mengikuti proses seleksi. Jadi ini sifatnya kita sharing ya. Nah, oke, lengkapnya teman-teman bisa nonton di YouTube saya gitu ya. Oke, nah apa aja sih yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan semua soft copy data isian sister 4 bidang gitu ya. 4 bidang yaitu apa aja sih? Tridharma. Tridharma kita pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Lalu satunya lagi adalah penunjang gitu ya. Nah, ini mirip banget teman-teman dengan ajuan Java. Ya, jadi mirip dengan ajuan Java. Terus berikutnya apa? Kuota pastinya teman-teman gitu ya. Oke, lalu kita harus selalu semangat dan yakin untuk lolos. Insya Allah kalau rezeki nggak akan kemana gitu ya teman-teman ya, diiringi dengan ikhtiar dan doa. Lalu yuk langsung aja yuk tutorial untuk pengisian sister untuk data D4 gitu ya. Ya, silakan teman-teman akses dari rumah sendiri gitu ya. Saya yakin teman-teman semua sudah akses gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang bukan Poltekkes BSI, teman-teman bisa akses melalui sister kampus masing-masing ya. Jadi kalau di sini teman-teman nanti masuknya ke sister.poltekkesbsi.ac.id ya, sister. Oke, sebentar agak loading. Oke, sister.poltekkes-bsi.ac.id ya. Teman-teman bisa akses di situ. Oke, keliru saya. Oke, harusnya ini sister. Oke. sister.poltekkes-bsi.ac.id. Apabila teman-teman mengalami kesulitan untuk akses sister, bisa teman-teman menghubungi PKD ya, pengembangan karir dosen. Bisa menghubungi Mas Fajar gitu ya. Seandainya ada kendala gitu ya. Nah, untuk username-nya nanti silakan masukkan alamat teman-teman sendiri dan password gitu ya. Lalu kemudian, nah ini yang saya harus bilang. Ya, teman-teman gitu ya, di bar sebelah kiri kan ada banyak menu nih ya. Nah, di sini kan ada layanan Serdos. Teman-teman klik layanan Serdos. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ya, ini ada masa pengisian. Saya mau minta tolong dulu ini ya. Untuk masa pengisian kita adalah sampai dengan tanggal 30 April itu kalau untuk di LLDT ya secara nasional. Tapi kami minta tolong banget teman-teman gitu ya, agar teman-teman sudah menyelesaikannya di tanggal paling enggak maksimal tanggal 29 April. Ya, agar kami di tanggal 30 April paginya itu masih bisa ngotak-ngatik untuk melakukan sinkronisasi karena biasanya itu udah full. Tapi saya harapkan nanti teman-teman bisa sebelum tanggal 29 pun udah selesai gitu ya. Jadi nanti proses sinkronisasi dan buat teman-teman mengetahui gitu ya, server kita ada di kampus. Ya, server kita ada di kampus dan posisinya nanti akan ada on off-nya gitu ya. Untuk ada on off-nya dan juga bergantung pada listrik yang tersedia gitu ya. Kalau pas mati listrik nanti nggak bisa. Nah, yang kami takutkan kalau teman-teman ngisinya mepet gitu ya. Ngisinya mepet di tanggal 30 gitu ya. 30 malam ya. Teman-teman berpikir, oh enak nih aksesnya gampang itu. Enggak segampang yang itu dibayangkan teman-teman ya, karena kami tim PSD PTU juga manusia punya keterbatasan gitu ya. Sekilas info, jarak rumah saya dan rumah Mas Fajar ke kampus itu lebih kurang 20 sampai dengan 25 km gitu ya. Jadi kalau kami harus menempuh malam-malam ke sana gitu ya, andai kata listrik mati gitu ya, pada malam harinya kami harus ngidupin kan juga agak susah teman-teman. Jadi kami mohon kesediaan teman-teman untuk menyelesaikannya maksimal di 29 April. Oke, itu aja pesan kami gitu ya. Nah, kemudian nanti apa sih? Ini ada validasi biodata peserta, ada mengunggah pas foto, isian daftar riwayat hidup, dan mengisi instrumen persepsional diri. Nanti saya akan bukakan satu-satu gitu ya. Nah, yang perlu dipahami adalah isian daftar riwayat hidup untuk poin 3 ini teman-teman ya. Ini sifatnya hanya mengklaim. Jadi tugas kita adalah mengklaim isian yang sudah kita isikan pada sister. Ya, jadi tadi saya sudah bilang di sini bahwa teman-teman harus
melengkapi isian sisternya dulu gitu ya. Jadi nanti kalau yang kualifikasi gitu ya, pendidikan formal ini biasanya sudah terisi ya, kan teman-teman udah lolos D4 otomatis ini sudah ada gitu ya. Kompetensi gitu ya. Nanti diisi, teman-teman udah mengikuti tes apa aja, diisinya di sini gitu ya. Kemudian Oke, verifikasi kita masih proses gitu ya. Nah, pelaksanaan penelitian dan pendidikan, makanya saya bilang ini mirip seperti buku harian kita teman-teman, gitu ya. Saya pribadi saya akui saya belum banyak yang saya isi, malah belum saya isi gitu ya. Nanti pengisiannya mirip seperti kita melakukan Java, jadi teman-teman tinggal lihat aja di pengajaran, ya. Seperti itu gitu ya. Kalau pengajaran biasanya muncul karena sudah sinkron dengan PD Dikti gitu ya. Nanti kemudian di pendidikan lagi teman-teman yang punya tugas tambahan misalkan sebagai kaprodi pada eranya atau pernah menjadi wakil direktur, kemudian punya jabatan-jabatan lain, jadi ini mirip Java gitu ya, kepala bagian gitu ya seperti saya, atau teman-teman kepala unit gitu ya, kepala unit juga ada nilai, sekretaris prodi juga ada nilai, jadi nanti tolong ditambahkan di sini gitu ya. Nanti ini masuk ke aspek lainnya. Jadi teman-teman melengkapinya di sini. Semua data dilengkapinya di poin-poin ini, penelitian, pengabdian, sampai dengan ke penunjang ya. Jadi nanti teman-teman isinya di sini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke cerdas. Ketika ini sudah lengkap, teman-teman enak. Di sini prosesnya hanya mengklaim saja. Jadi yang upload data tuh hanya apa sih? Upload data tuh cuma ini loh. 1, 2 ya. Ya, ini doang, sama mengisi instrumen persepsional diri. Ya, sisanya ini cuma klaim gitu ya. Nah, oke, kita masuk dulu untuk yang pertama adalah validasi biodata peserta. Ambil aja seperti ini teman-teman ya. Teman-teman tinggal isikan gitu ya. Di sini yang perlu kita isikan adalah mata kuliah pokok. Ini biasanya disesuaikan dengan Java kita. Ya, Java teman-teman isinya apa, kemudian teman-teman boleh deskripsikan karya menurut teman-teman yang paling fenomenal gitu ya. Oke, kalau sudah nanti simpan biodata, selama masih proses simpan masih bisa diedit-edit gitu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke mengunggah pas foto. Ini teman-teman tolong disiapkan terlebih dahulu adalah foto. Ya, fotonya dengan aturan seperti ini. Ya, wajah menghadap ke depan, fotonya close up ya teman-teman, ini foto formal kok teman-teman ya. Jadi laki-laki memakai pakaian sipil lengkap gitu ya. Jadi maksudnya itu formal ya. Nanti bisa di searching pakaian sipil lengkap seperti apa. Kemudian nanti untuk proporsi fotonya adalah 400 pixel kali 600 pixel, pastikan di 4 kali 6 gitu ya. Disesuaikan. Kemudian backgroundnya nih, yang cowok atau yang laki-laki warnanya biru, yang perempuan warnanya merah. Gitu ya, jangan sampai kebalik gitu ya. Dan tidak ada warna tengah-tengah. Oke teman-teman, tidak ada warna pink gitu ya. Itu literasi kali Terus ya, kemudian nanti silakan di-upload gitu ya di sini. Dan unggah gitu ya, proses seperti itu. Nah, kemudian setelah 1, 2 ini, teman-teman keisian daftar riwayat hidup ini adalah proses klaim teman-teman. Jadi caranya adalah mengklaim. Bener nggak itu punya teman-teman? Jadi kalau ini kebetulan saya sudah klik gitu ya. Kalau misalnya teman-teman belum, nanti teman-teman tinggal klik tambah, nanti proses oke, dipilih mana yang memang punya teman-teman gitu ya. Sama riwayat pelatihan juga sama, ditambah. Saya belum isi gitu ya, jadi belum ada. Dilihat di sini. Di sini setiap proses nambah teman-teman ada komentar di sini. Pengisian data ada pada menu kualifikasi atau diklat. Kalau misalkan PNS misalnya prajabatan, nanti dimasukkan di sini gitu ya. Lalu kemudian simpan gitu ya. Oke, ini saya kembali. Jadi prosesnya klaim. Oke, enak ini tinggal mengikuti. Nah, untuk riwayat mengajar, teman-teman, riwayat mengajar itu dia sinkron dengan PD Dikti gitu ya. Dia sinkron dengan PD Dikti, nanti tinggal teman-teman pilih untuk mata kuliah yang teman-teman inginkan. Nah, hati-hati. Ini karena ini sinkron dengan deskripsi diri ya teman-teman. Untuk teman-teman yang prodinya mengenal ada istilah dosen payung. Makanya saya nggak suka ada istilah dosen payung. Itu bisa mengotori punya teman-teman ya gitu ya. Teman-teman melakukan iya apa enggak gitu kan ya terhadap pengajaran itu gitu ya. Lebih baik tidak usah diklik. Ya, tidak usah diklik atau dihapuskan saja dari daftar riwayat teman-teman kalau itu tidak membantu penilaian dan teman-teman gitu ya. Jadi ya saya terus terang saya nggak suka ada dosen payung gitu ya. Kemudian berikutnya ada lagi untuk yang riwayat produk bahan ajar, ini sama, ini juga sinkron ya teman-teman. Ya. Nanti untuk riwayat produk ajar ini pasti